Dua calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, siapa saja? Yang akan masuk melengkapi tambahan di tim nasional kita. Karena seperti yang sudah dikatakan sebelumnya kan Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ingin ada pemain yang bagus di lini depan. Ada penambahan pemain lah. Ya, yang kita belum tahu sampai saat ini, belum ada kabar terkini karena banyak teman-teman yang terus bertanya siapa. Sehingga kita harus bisa menunggu keterangan resmi dari PSSI ya untuk pemain yang akan didatangkan. Nah, selain di sektor depan, di penjaga gawang juga, Martin Paes sekarang kan lagi berproses. Kita juga belum tahu perkembangannya bagaimana. Kita akan menunggu. Nah, PSSI masih abu-abu nih, apakah si Paes ini bisa main atau enggak. Tapi yang pasti dia ini sebenarnya bisa sidang tanpa bisa jadi resmi pemain Indonesia ini tanpa harus melakukan sidang di CAS dulu. Karena apa? Ada usulan dari Pak Hassani Abdul Ghani di kontennya, dia bilang sebenarnya ada celah di FIFA yang kita tuh sebenarnya bisa bandingin ke FIFA gitu. Jadi langkahnya harusnya jangan ke CAS dulu menurut dia. Langkahnya harusnya ke FIFA dulu, kita banding dengan FIFA. Kan kita tahu sendiri Pak Erick ketua umum kita ini kedekatan dengan FIFA-nya dan sakti banget ke beberapa kemauannya selalu diikuti oleh FIFA. Jadi dia memang dekat banget. Nah, mungkin kalau kita banding dengan FIFA karena kedekatannya itu akhirnya bisa memutuskan kalau si Paes ini bisa main di Indonesia tanpa sidang ke CAS dulu sebenarnya. Nah, kalau misalkan Proses naturalisasi pemain tim nasional, Timnas, Indonesia semakin gencar dilakukan oleh PSSI selama era kepelatihan Shin Tae-yong. Kini, nama-nama baru kembali muncul untuk selanjutnya dinaturalisasi, mengutip dari laman resmi PSSI. Kiper asal Belanda, Martin Paes akan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia terbaru yang sedang diproses. Pemain FC Dallas itu bahkan telah disetujui oleh DPR Komisi 3 untuk beralih kewarganegaraan menjadi WNI. Namun, pemain keturunan Maluku berusia 25 tahun itu masih belum dapat menjalani sumpah setia sebagai WNI akibat terganjal statuta FIFA terkait perpindahan asosiasi. Martin Paes tercatat pernah membela Timnas Belanda U21 saat sudah berusia 22 tahun. Padahal regulasi itu mewajibkan pemain berusia di bawah 21 tahun ketiga membela Timnas. Baca, preview semifinal Piala Asia U23 Qatar, Indonesia versus Uzbekistan. Kemudian, pemain kedua yang dikabarkan bakal menjadi pemain naturalisasi skuad Garuda terbaru adalah Kelvin Verdong. Pemain keturunan Maulaboh, Aceh itu mengaku sedang menjalani proses naturalisasi. Hal itu disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Kalau aku jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang menunggu bagaimana prosesnya, ungkap Verdong, dikutip Senin, 29 April 2024. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan aku bisa bermain untuk Timnas Indonesia, tapi kita sekarang sedang mengurusnya. Lanjut pemain NEC Nijmegen itu, terkait naturalisasi Verdong, Shin Tae-yong menyebutkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu berpotensi dapat membela Timnas Indonesia dalam kurun waktu sekitar 2 bulan lagi. Kelvin Verdong memang sedang berusaha dinaturalisasi. Mungkin kalau cepat Juni sudah selesai. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, jadi sangat membantu Timnas Indonesia, ucap ST, dikutip dari CNN Indonesia. Hal itu dikarenakan kehadiran pemain keturunan terbaru yang segera menjadi warga negara Indonesia, WNI, lewat proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Kelvin Verdong. Kelvin Verdong merupakan pemain asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Masalah naturalisasi dua pemain keturunan Belanda, Kelvin Verdong dan Jens Raven, segera bergabung dengan Timnas Indonesia, kini menjadi perhatian publik. Proses ini mengalami kendala meski sudah mendapat perhatian khusus dari Menpora RI, Dito Aryo Tejo. Menpora menyampaikan perkembangan terkini mengenai naturalisasi dua pemain tersebut yang saat ini berada di tangan Komisi 3 dan Komisi X DPR RI. Dalam keterangan resminya, Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven kini sedang menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi 3 dan Komisi X. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Ketua DPR, Puan Maharani, hari ini. Jadi kami sedang menunggu proses selanjutnya di Komisi 3 dan Komisi X, ujar Dito di Jakarta, Senin 27 Mei. Advertisement, obat terbaik untuk hipertensi.
Cara ini akan membersihkan pembuluh dengan cepat, cegah diabetes untuk selamanya. Gula turun menjadi 3,9 dalam sekejap mata. Cara untuk menghilangkan diabetes telah ditemukan. Makan 1 sendok teh. Dalam 6 hari, pembuluh darah akan seperti pada usia 18 tahun. Meski begitu, hingga saat ini, Komisi 3 dan Komisi X belum merilis jadwal sidang yang akan membahas naturalisasi kedua pemain tersebut. Dito memastikan bahwa kedua komisi tersebut menjadikan sidang tentang naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven sebagai prioritas. Kami masih menunggu dan memahami karena pasti DPR punya banyak prioritas. Tapi, saya melihat DPR sudah memprioritaskan agenda ini, tambahnya.